Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrilillah atas rahmat Allah, atas taufik yang Allah kasih, kita masih dapat berkumpul masih di alam dunia dalam kondisi iman, dalam kondisi Islam, dalam kondisi yang kita siap untuk melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan kepada kita untuk menyambut bulan yang amat sangat mulia ini diperlukan adanya ibadah ruhiyah yang dilaksanakan 2 bulan sebelumnya, pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka dari itu sebagai seseorang yang merupakan penganut ajaran yang dibawakan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, kita patut meniru segala bentuk sifat atau sikap atau kebiasaan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau telah dimaksum, walaupun beliau telah dibebaskan dalam segala bentuk belenggu dosa, beliau tetap melaksanakan ibadah ruhiyah itu untuk sebagai supaya tidak mengecewakan amalan-amalan ketika nantinya sudah menginjak bulan Ramadan. Maka dari itu teman-teman, mulai sekarang yuk kita sama-sama meluruskan niat, yuk sama-sama kita bertekad untuk mensukseskan ibadah Ramadan ini tanpa belenggu hawa nafsu apapun. Kita sama-sama sukseskan bulan Ramadan ini dengan istiqomah, dengan berbagai kebiasaan baik. Adapun kebiasaan-kebiasaan baik yang dapat kita laksanakan, adapun kebiasaan-kebiasaan baik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu ada banyak sekali. Di antaranya ada itikaf di masjid. Itikaf itu disarankan oleh Rasulullah SAW selama full 30 hari di bulan Ramadan. Namun jika misalnya kita tidak bisa, kita bisa melaksanakannya hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bila kita tidak bisa melaksanakan 24 jam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita habiskan di itikaf di masjid, kita bisa hanya melaksanakannya di malam harinya saja. Jika kita tidak bisa melaksanakannya di malam hari 10 hari terakhir Ramadan, minimal hari-hari yang ganjilnya kita habiskan itikaf di masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Selain itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa-doa, yang dimana doa-doa ini di bulan Ramadan khususnya itu ditambah waktu mustajabnya. Selain kita ketika berbuka itu disunahkan untuk disegerakan berbukanya, waktu berbuka itu merupakan salah satu waktu mustajab untuk kita berdoa. Maka dari itu baiknya kita melakukan doa-doa terbaik kita di saat waktu buka puasa tiba dan menyegerakan berbukanya. Lalu selain itu kita juga disunahkan untuk ada sholat malam tambahan, yaitu sholat tarawih, mau yang 8 rakaat, mau yang 20 rakaat. Yuk kita sama-sama laksanakan sholat itu. Ada baiknya kita laksanakan bersama-sama secara berjamaah di masjid. Lalu selain itu kita juga disunahkan untuk memperbanyak bacaan-bacaan Quran, memperbanyak tilawah-tilawah Qurannya. Jika misalnya di bulan-bulan yang lainnya kita belum mencapai 1 juz per hari, atau kita dalam 30 hari belum khatam Quran, kita tekadkan pada bulan Ramadan kali ini kita harus minimalnya khatam 1 kali Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya barang siapa yang tidak dapat menghatamkan Al-Quran dalam waktu 30 hari, maka laisa minni, bukan bagian dari pengikutku, laisa ummati, bukan bagian dari umatku, katanya begitu. Maka dari itu mudah-mudahan ini menjadi tazkirah bagi kita semua, mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk menyegerakan, untuk menyemarakan, untuk mengistiqomahkan segala bentuk amal-amal baik di bulan Ramadan. Adapun
dalam implementasinya itu teman-teman, Masya Allah banyak sekali kesempatan kita untuk berdoa. Kita nih misalnya, kalau misalnya kebiasaan dari saya, biasanya saya sebelum keluar rumah, misalnya menuju ke kampus Universitas Galuh, saya ketika di jalan dari rumah menuju kampus Universitas Galuh, biasanya kita lihat apa nih? Oh, ada ibu-ibu nih yang dari pasar, bawa belanjaannya banyak banget, Masya Allah. Udah kelihatan, berarti ketika pagi-pagi si ibu-ibu itu bawa belanjaan yang banyak, berarti dia habis belanja. Otomatis belanjanya itu sudah dari subuh atau bahkan dari tengah malam belanjanya, hanya untuk menghidupi keluarganya, hanya untuk supaya keluarganya tidak kelaparan, hanya untuk supaya keluarganya mendapatkan gizi terbaiknya. Maka dari itu ketika kita melihat itu, otomatis kita harus empati. Ketika kita lihat di jalan misalnya ada pengemis, kita lihat pengemis itu mungkin kalau misalnya kita puasa biasanya hanya menahan lapar, hanya menahan haus selama 13 jam. Pengemis itu belum tentu 13 jam sekali makan. Maka dari itu kita harus empati. Maka dari itu ketika kita di perjalanan, kita lihat apa di jalan. Kalau misalnya kita bisa bantu, kita bantu. Kalau misalnya kita nggak bisa bantu, minimal kita doakan. Saat apa kita doakan? Nah, saat sebelum kita menuju ke lokasi pemberhentian kita, lokasi tujuan kita, kita biasakan untuk berhenti di masjid terdekat lokasi tersebut, di masjid terdekat tujuan tersebut. Untuk apa? Kita itikaf di masjid. Kita niatin itikaf, kita sholat sunnah 2 rakaat di masjid itu. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, kita berdoa, kita beristighfar. Kalau misalnya bawa Quran, kita baca Quran minimalnya 2 lembar tuh. Nanti kan kalau misalnya 5 kali tujuan berarti udah 1 juz tuh, udah 10 lembar. Kurang lebih 1 juz itu 10 lembar Al-Quran. Berarti kita udah terpenuhi. Nanti ketika kita di masjid, tadi kita lihat apa di jalan, nah kita doakan sehabis sholat itu. Orang tersebut mudah-mudahan diberkahi, orang tersebut mudah-mudahan Allah lancarkan, mudah-mudahan orang tersebut Allah kuatkan, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari orang-orang tersebut. Kita doakan mereka yang kita lihat sepanjang jalan. Lalu setelah itu dalam bulan Ramadan juga kita disarankan untuk memperbanyak sedekah. Kita di masjid jangan dulu pulang. Kalau misalnya kita ada uang lebih, kita kasih uang kita ke keropak yang ada di masjid. Kita niatkan, karena memang pada dasarnya harta itu bukan milik kita, harta itu punya Allah. Segala tanggungan kita, mau tanggungan yang bersifatnya kebutuhan, mau tanggungan yang bersifatnya keinginan, itu sudah Allah beri takarannya masing-masing. Tinggal kita, apa yang kita miliki saat ini mau kita alirkan kemana. Kalau misalnya kita alirkan ke tukang bakso, itu hanya menjadi segumpal daging. Namun bila kita memberi uang yang kita punya pada sesuatu yang tepat, objek yang tepat, itu nantinya uang itu akan balik lagi kepada diri kita sendiri dalam bentuk pahala, dalam bentuk keberkahan yang lainnya. Dan insya Allah gak ada sejarahnya orang yang bersedekah itu miskin, gak ada sejarahnya orang yang sedekah itu rugi. Pasti untung. Entah itu keuntungannya dalam bentuk material langsung atau dalam bentuk hati yang selalu dibuat senang gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedahnya apa? Kita itikaf, kita berdoa, kita beristighfar, kita sedekah segala di masjid itu. Faedahnya ketika kita menuju ke tempat tujuan kita tidak akan membawa suasana diri kita yang penuh kemumutan, yang penuh kemalas-malasan mungkin karena baru tidur ya dari rumah. Tapi kita membawa suasana masjid yang menyenangkan, suasana masjid yang enak dipandang, suasana masjid yang menyenangkan ketika diajak berbicara, suasana masjid yang enak ketika bersosialisasi dengan makhluk sosial lainnya. Itu kita akan membawa suasana itu, kita akan membawa atmosfer itu. Masya Allah sekali ya, adem gitu. Kalau misalnya kita ngelihat orang itu adem gitu dilihatnya, masa iya kita nggak kepengen sih jadi orang itu. Nah, barangkali orang tersebut sudah mempraktekkan amalan ini sebelumnya. Karena dari itu yuk kita sama-sama juga praktekkan ini. Selain kita praktekkan amalan ini menuju ke tempat tujuan,
kita juga harus mempraktekkan amalan ini di ketika kita mau pulang ke rumah. Kita pulang ke rumah jangan sampai membawa suasana kemumetan atas pekerjaan, jangan sampai membawa suasana keletihan atas kerjaan, jangan sampai kita membawa suasana emosi karena berbagai macam cobaan yang kita temui di jalan. Kita pulang ke rumah, kita mampir dulu di masjid seperti yang tadi. Supaya apa? Supaya kita pulang ke rumah, kita membawa suasana masjid, nanti orang rumah yang menyambutnya pun akan dengan gembira dan kita pun meresponnya akan dengan baik, sehingga meminimalisir terjadinya cekcok, meminimalisir terjadinya kesalahpahaman, dan kita pun hidup akan dengan kesenangan insya Allah. Nah, teman-teman, ikhwafillah rahimakumullah, marilah kita manfaatkan di bulan pembakaran ini, di bulan training center ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-siakan segala fasilitas yang ada di bulan Ramadan kali ini. Ibaratnya ulat itu ketika masih menjadi ulat, itu kalau misalnya kita survei, hampir 90% wanita di dunia itu pasti jijik ngelihat ulat, itu pasti geli ngelihat ulat. Tapi ketika dia sudah bermetamorfosa menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu, itu kalau misalnya kita survei kembali, itu mayoritas perempuan, hampir 90%-nya itu pasti menyukai kupu-kupu, karena kupu-kupu itu berbentuknya indah sehingga ia bisa terbang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwafillah rahimakumullah, kita pun baiknya begitu. Kalau misalnya sebelum Ramadan kali ini kita sebagai orang yang malas, setelah Ramadan kita harus menjadi orang yang rajin. Kalau misalnya sebelum Ramadan kita sholatnya sering masbuk, sering sendiri, diharapkan setelah bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang gemar berjamaah di masjid, menjadi seorang yang pertama kali aja di masjid. Mungkin seperti itu teman-teman. Yuk kita sama-sama niatkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama raih ridha Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama fastabiqul khairat. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.